Halo anak-anak Miss, baiklah. Perkenalkan nama Miss Liskawati Manulang. Oke, pada pembelajaran saat ini kita akan belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Nah, di sini Miss akan menampilkan macam-macam sumber daya alam. Oke, belajar tentang macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Oke, pada pembelajaran ini kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam yang tersebar di setiap pulaunya. Perhatikanlah peta di sana, ada beberapa sumber daya alam yang tersebar. Kita sebagai warga Indonesia harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak agar tidak habis dan lingkungannya tetap terjaga. Nah, apa yang dari teman-teman tahu tentang sumber daya alam? Adalah sumber daya alam sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimasukkan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setelah mengetahui itu, mari kita lihat jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu ada dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis tersebut? Nah, mari kita bahas ya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme atau hewan-hewan kecil. Sumber daya alam hayati dapat kita bedakan menjadi dua, yakni sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati adalah kekayaan alam yang berasal dari tumbuhan, sedangkan sumber daya alam hewani adalah kekayaan alam yang berasal dari hewan. Nah, akan beberapa contoh sumber daya alam nabati sebagai satu karbohidrat. Nah, contohnya padi, jagung, singkong, dan juga kentang. Nah, sebagai sumber lemak, contohnya kacang, kacang kenari, almond, alpukat, coklat, dan kacang-kacangan lainnya. Nah, sebagai sumber protein, antara lain kedelai kacang polong, kembang kol, labu, gandum, dan kacang merah, dan lainnya. Nah, sebagai sumber vitamin dan mineral, beberapa sayuran dan juga buah-buahan banyak mengandung vitamin dan juga mineral. Nah, sebagai sumber daya hewani antara lain kambing dan juga sapi. Juga bisa diambil dari dagingnya, kulitnya. Contoh unggas yaitu bisa telurnya yaitu atau dagingnya serta juga bulunya ya. Nah, ada juga jenis-jenis ikan yang dapat kita manfaatkan untuk konsumsi atau dijual. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang non-hayati. Nah, adalah sumber daya alam selain makhluk hidup seperti barang tambang, diantaranya batu emas, timah. Nah, ada juga selain barang-barang tambang, contoh lainnya adalah tanah, air yang dapat kita manfaatkan. Berikut merupakan contoh sumber daya alam non-hayati adalah batu bara, emas, timah, pasir, air, dan juga angin yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itulah sumber daya alam yang akan sampai saat ini akan juga kita aturin untuk mempelajari dari sumber daya alam non hayati tersebut.